tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo, juga insya Allah juga Dr. Rifa, saya tahu ya, karena dia tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra peradilan dan tidak mengikuti eksepsinya Dr. Rifa, dan bahkan menegasikan eksepsi dan juga menegasikan pra peradilan. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud. Dan terutama untuk pihak mainstream, pihak TV, tidak boleh lagi ada orang yang mengatasnamakan itu. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya pada tim itu yang masih ingin berjuang, silahkan. Dengan tangan terbuka, kami masih menerima kehadiran teman-teman, dan untuk masyarakat, ya, kami tetap berjuang bersama, tidak ada pengkhianat. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat. Dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Apa itu? Silahkan terjemahkan sendiri. Saya kira itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, terutama untuk media mainstream, media alternatif, dan juga untuk podcaster yang masih bersama saya, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah masih ada bersama kita. Sekian, terima kasih. Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Akuo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Estat S data 4 1899 Romawi 11 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan keseluruhan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan A. Surat perintah penyidikan SP S1.1 garing 3147 garing Romawi 7 2025 garing Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. B. Surat perintah penyidikan SP garing 94 garing Romawi 1 garing Res titik 1.14 2026 di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026. C. Surat perintah penyidikan SP 1043 garing Romawi 3 Res 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026. D. Surat perintah penyidikan SP garing 1270 garing Romawi 4 garing Res 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 April 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila yang mulia hakim tunggal pra-peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Dengan putusan ini menunjukkan pertama bahwa Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe, Pak Jokowi tidak intervensi. Yang anda juga mungkin yang mencurigai ini hakim-hakim ada termul. Ternyata hari ini kita buktikan bahwa hakim-hakim ini bukan termul, tapi hakim betul-betul hakim yang bijaksana. Cie, ngerasa menang, enak aja. Nggak ada itu menang-menang. Menang itu ketika pokok perkaranya kamu menangkan, dinyatakan tidak bersalah. Artinya satu perbuatan atau peristiwa itu secara kuat
dapat dibuktikan di fakta peradilan, kemudian menjadi hal yang inkrah. Nah, Anda tahu, mungkin saja di dalam pokok perkara nanti, teman-teman, saudara, bahwa dia dimenangkan di putusan pertama, tetapi ada banding di sini, ada kasasi nanti yang akan dihadapi, ya, ada banding, ada kasasi, ada PK, dan ini masih panjang permainan ini. Ya kan, jangan cie, nganggap menang, enak aja. Anda sudah melakukan dan peristiwa itu nyata. Anda melakukan fitnah keji itu nyata. Karena kenapa? Jelas hanya dua otoritas yang bisa menjelaskan di hadapan pengadilan nanti, di hadapan hakim yang bertanggung jawab dengan Tuhan adalah universitas dan juga Puslapor Mabes Polri. Jadi kepolisian secara tidak sah dalam administrasi itu yang diawasi oleh peradilan, pra-peradilan. Bukan tidak melakukan tindak pidana. Jadi masyarakat juga kita harus sampaikan bahwa tidak menggugurkan pokok perkara. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ketua Umum Pradi Bersatu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Teman-teman, pertama saya secara pribadi mengapresiasi putusan pengadilan dari Pengadilan Jakarta Selatan, Hakim Tunggal. Ini hakim yang luar biasa, ini ya objektif. Yang begini yang kita suka ini. Artinya dengan putusan ini menunjukkan pertama bahwa Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe. Pak Jokowi tidak intervensi. Ini supaya kita clear ya. Jadi jangan sampai bilang ini itu hakimnya itu dari termol. Justru hakimnya objektif. Itu pertama, saya apresiasi keputusan dari Hakim Tunggal. Yang kedua, saya juga mengapresiasi terhadap tim penasihat hukum dari Roy Suryo yang sudah berjuang sehingga sedikit menghasilkan hasil yang minimum. Saya katakan hasil minimum karena belum maksimal. Ini baru minimum, jadi belum apa-apa. Jangan euforia berlebihan. Karena ntar lagi itu permainan begitu. Biasanya kalau permainan itu serunya itu kalau ada kalah menang, tarik ulut sini, sana sono, sini sono, itu baru menarik. Kalau lurus-lurus saya nggak menarik. Jadi menurut saya ini saya terus terang mengapresiasi tim penasihat hukumnya dari Roy Suryo. Yang ketiga, saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro ini sebagai warning saja sebetulnya. Putusan ini sebetulnya tidak berdampak kepada siapapun kecuali terhadap internal Polda. Supaya lain kali lebih berhati-hati. Itu seperti kalau anak nakal ditegur kita ya, dijewer telinganya, lain kali jangan gitu ya. Itu aja, itu tujuan dari kemenangan Prapit hari ini. Yang keempat, saya menilai bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal ini memang bagus sekali, memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia ini masih tegak lurus, tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas. Jadi memperlihatkan kepada kita bahwa kita masih punya pengharapan, kita masih punya hakim-hakim yang bagus, yang selama ini kita curigai. Mereka adalah termul-termul. Yang anda juga mungkin yang mencurigai ini hakim-hakim adalah termul. Ternyata hari ini kita buktikan bahwa hakim-hakim ini bukan termul, tapi hakim betul-betul hakim yang bijaksana, yang objektif, yang bisa dapat dipercaya. Oleh karena itu saya berharap dengan Prapit yang kedua ini, seandainya putusan apapun yang akan kita terima nanti, akan diputuskan nanti, jangan bilang termul lagi. Tapi betul-betul ini kita objektif nih. Sebetulnya sejak awal beberapa saat saya sudah bilang tim hukumnya Rektorio itu seharusnya adakan Prapit terhadap penetapan tersangka. Tapi kalian nggak lakukan kan? Itu yang saya kritisi habis-habisan. Saya bilang tim hukumnya itu ngawur, nggak bekerja. Kalau saya jadi prinsipal seperti Roy, saya sudah pecat kalian semua. Ya, karena apa? Karena tidak bekerja maksimal. Baru sekarang, baru pura-pura dipengujuk supaya ngulur-ngulur waktu, tapi bagus juga. Ngulur-ngulur waktu menurut saya bagus juga supaya
Pak Jokowi keliling Indonesia dulu lah, santai dulu, kemana-mana, ya kan. Tapi pada saatnya nanti, misalnya saat ini Pak Jokowi berada di NTT misalnya, saya orang NTT ya, kebetulan misalnya beliau berada di NTT, kemudian harus sidang. Nah itu kalau sudah ada di NTT harus sidang hari ini, terus gimana menurut kalian? Apakah Pak Jokowi harus tinggalkan NTT atau harus terbang ke sini? Menurut saya lebih bijaksana kalau hakim mengatakan bahwa karena Pak Jokowi sedang bertugas di NTT untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat luas, untuk kepentingan bangsa dan negara, maka hakim akan memutuskan untuk sidang secara Zoom. Nah, saya kira ini juga bijaksana, tapi tergantung kita tidak ya, jadi kita tidak menggurui ya, tidak menggurui majelis hakim, tetapi kita berharap juga bahwa Pak Jokowi bisa hadir secara onsite. Itu sesuai dengan janji beliau bahwa beliau akan hadir di persidangan nanti, memperlihatkan seluruh ijazah yang dimilikinya. Jadi yang tadi saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa mari kita kawal bersama-sama kasus ini. Sebab ini belum apa-apa, ini permainan baru dimulai. Jadi masih ada permainan yang lebih cantik lagi yang akan diperlihatkan oleh para pemain-pemain kita. Kalau dalam dunia sepak bola itu ada Messi, ada Cristiano Ronaldo, ada yang lain-lain. Dan kita berharap bahwa dalam pertandingan ini akan muncul Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jagoan ini yang akan bertarung, dan kita percaya bahwa hukum ini masih berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Dan saya yakin dan percaya bahwa keputusan yang benar adalah keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan diputuskan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketum Pradi Bersatu yang tentu dedikasi dan sepak terjang beliau di dunia hukum itu kita tidak perlu lakukan lagi. Artinya begini teman-teman, hari ini kami yang ada di meja ini adalah penegak hukum yang tidak akan berhenti untuk mengawasi, memantau perkara ini. Karena suka atau tidak senang, kami adalah bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Sehingga sedikit-sedikit ngomongnya legal standing. Disuruh baca 108, hafalnya kasus ini aja. Makanya baca juga tuh. Sebagai penegak hukum turut ambil bagian enggak terhadap tindak pidana yang terjadi masyarakat. Tentunya diaplikasikan dong. Artinya seperti itu. Jadi sesuai tadi saya tegaskan lagi, Pak Ketum menyampaikan bahwa ya menang sedikit. Menang sedikit jangan juga euforianya kayak menang seluruhnya. Sebagian ya. Nah, saat ini ada Bang Petrus Balabationo dari KAI